Malam itu, istriku melahirkan dibantu seorang bidan yang datang tanpa dipanggil, bekerja cepat, lalu menghilang begitu saja. Malam itu hujan turun seperti tidak berniat berhenti. Atap seng rumah tua ini berisik sejak maghrib, menenggelamkan suara apapun selain detak jantungku sendiri. Aku duduk di lantai dekat ranjang, menatap wajah Maya yang pucat, keringatnya bercampur air mata. Perutnya kencang, tangannya gemetar mencengkeram spray lusuh. Rumah kontrakan ini memang sudah tua sejak pertama kami menempatinya. Bau kayu lembab dan tanah basah selalu menempel di udara. Tapi baru malam ini rasanya begitu menekan dada. Aku tahu ini bukan kontraksi biasa. Cara Maya menggigit bibir, napasnya terputus-putus, dan matanya yang sesekali kosong seperti sedang menahan sesuatu yang terlalu besar untuk tubuhnya. Jam dinding sudah berhenti sejak lama, tapi firasatku bilang ini sudah lewat tengah malam. Listrik padam sejak hujan turun, hanya lampu minyak di sudut ruangan yang menyala redup, membuat bayangan bergetar di dinding yang retak. Rah! Suara Maya nyaris tak keluar, hanya desah lemah. Aku mendekat, menggenggam tangannya. "Aku di sini, tahan sedikit lagi." "Ini, sakitnya beda," katanya. Napasnya tersengal. "Kayak mau pecah." Aku panik jujur saja. Ponselku tak ada sinyal. Motor di luar tak mungkin dipakai dalam hujan segila ini. Rumah tetangga terdekat jaraknya hampir 500 meter, melewati jalan tanah yang kalau malam seperti lubang hitam. Aku mencoba menenangkan diri, tapi setiap jeritan kecil dari Maya membuat kepalaku kosong. Ini anak pertama kami. Aku seharusnya siap, tapi kenyataannya aku hanya seorang suami yang ketakutan. Aku berdiri mondar-mandir, mengusap wajah, mencoba mengingat apa saja yang pernah diajarkan bidan desa saat periksa kandungan. Tarik napas, jangan panik, itu yang selalu mereka bilang. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Maya kembali mengerang, lebih keras dari sebelumnya. Aku hampir berteriak minta tolong, meski tahu suaraku akan kalah oleh hujan. Lalu terdengar ketukan. Bukan keras, bukan juga ragu. 3 kali, pelan, teratur, seolah orang di luar tahu persis kapan harus mengetuk. Aku terdiam. Maya menoleh ke arah pintu, matanya membesar. Di desa ini tak ada yang bertamu tengah malam, apalagi saat hujan. Aku berjalan perlahan ke pintu. Setiap langkah terasa berat, lantai kayu berderit pelan di bawah kakiku. "Siapa?" tanyaku, suaraku serak. Tak langsung dijawab. Ketukan itu terulang, kali ini sedikit lebih tegas. Aku membuka pintu. Angin malam langsung masuk, membawa bau tanah dan dedaunan basah. Di depan rumah berdiri seorang perempuan tua. Tubuhnya kecil, dibungkus kebaya coklat kusam. Rambutnya disanggul rapi, tak satu helai pun terlepas meski hujan deras. Wajahnya pucat, keriputnya dalam, tapi matanya tajam dan tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. "Aku bidan Ratna," katanya pelan. Suaranya tidak bergetar, seperti tidak terpengaruh hujan atau dingin. Katanya ada yang mau melahirkan. Aku bingung. Aku tak ingat memanggil siapapun, tapi otakku sudah terlalu penuh untuk curiga. Di belakangku Maya mengerang lagi, lebih keras. Perempuan itu melongok ke dalam. Matanya langsung tertuju ke arah ranjang, seolah ia sudah tahu apa yang ada di sana. Sudah lama kontraksinya. Lanjutnya, bukan bertanya, tapi memastikan. Aku mengangguk cepat. "Iya, tolong Bu, saya bingung harus bagaimana." Ia melangkah masuk tanpa menunggu dipersilahkan. Kakinya tidak beralas, tapi lantai kayu yang basah oleh cipratan hujan tidak meninggalkan bekas apapun. Aku menutup pintu, jantungku masih berdebar, entah karena lega atau karena ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Perempuan itu mendekati ranjang, menatap Maya dengan serius, lalu menyentuh perutnya dengan tangan kurusnya. "Tenang," katanya pada Maya. "Jangan melawan rasa sakitnya." Maya menatapnya, matanya berkaca-kaca. Saya takut, Bu." "Tak perlu, semua akan lewat," jawabnya singkat. Aku berdiri di samping, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ada sesuatu dari cara perempuan itu bergerak, terlalu yakin, terlalu tahu. Ia menoleh kepadaku. "Air panas, kain bersih, jangan banyak tanya." Nada suaranya membuatku langsung bergerak. Aku mengambil panci, menyalakan kompor minyak dengan tangan gemetar.
Saat aku kembali, kulihat ia sudah mengatur posisi Maya. Tangannya cekatan meski tubuhnya terlihat rapuh. Maya masih menggerang, tapi ada ritme sekarang, seperti diarahkan. Di sela-sela kesibukan itu, aku sempat melirik ke dinding. Lampu minyak membuat bayangan kami memanjang dan bergoyang. Bayanganku terlihat jelas, bayangan Maya juga. Tapi saat mataku mencari bayangan bidan Ratna, aku mengerenyit. Di dinding, di antara bayangan kami, ada ruang kosong. Seolah satu tubuh di ruangan ini tidak memantulkan apapun. Aku menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran aneh itu. Ini bukan waktunya berhalusinasi. Maya kembali berteriak, menarik perhatianku. Bidan Ratna menatapku sebentar, tatapan yang membuatku merasa seperti anak kecil yang ketahuan berpikir macam-macam. "Fokus," katanya pendek. Aku menelan ludah dan mendekat ke Maya, menggenggam tangannya lagi. Di luar, hujan makin deras. Rumah tua ini berderit pelan seperti ikut menahan napas bersama kami. Dan entah kenapa, sejak perempuan itu masuk, udara di ruangan ini terasa lebih dingin, lebih berat, seolah malam baru benar-benar dimulai. Bidan Ratna tidak pernah benar-benar meminta izin. Sejak kakinya melangkah melewati ambang pintu, rasanya rumah ini bukan lagi milikku. Seolah-olah ia hanya kembali ke tempat yang memang sudah dikenalnya sejak lama. Aku menutup pintu perlahan, bukan karena diminta, tapi karena tangan ini bergerak sendiri. Angin malam terhenti di balik kayu tua, namun dinginnya justru tertinggal di dalam. Ia berdiri sejenak di tengah ruangan, matanya menyapu setiap sudut rumah. Cara ia memandang bukan seperti tamu, lebih seperti orang yang sedang memastikan barang-barangnya masih ada di tempat semula. Lampu minyak berkedip kecil, dan cahaya kuningnya menyentuh wajah keriput itu, memperjelas gurat-gurat usia yang tak wajar. Terlalu tua untuk masih bekerja, pikirku. Tapi pikiranku langsung buyar saat Maya kembali mengerang panjang. "Rak!" Maya memanggil namaku. Suaranya serak dan penuh rasa takut. Bidan Ratna langsung bergerak mendekat ke ranjang. Langkahnya pelan tapi pasti. Tidak ada keraguan, tidak ada tergesa-gesa. Tangannya menyentuh perut Maya, dan aku melihat Maya tersentak kecil, bukan karena sakit, tapi karena kaget. "Tangannya dingin," bisik Maya lirih. Aku mendengarnya, tapi Bidan Ratna juga pasti mendengarnya. Namun ia tak menanggapi. Wajahnya tetap datar, fokus. "Sudah pembukaan," katanya singkat seolah itu hal paling biasa di dunia. "Kau jangan melawan, ikuti saja." Aku ingin bertanya dari mana ia tahu. Aku ingin bertanya kenapa ia bisa datang tepat di saat genting seperti ini. Tapi setiap kali aku membuka mulut, tatapan matanya membuat kata-kata itu menguap. Ada wibawa aneh dalam sorot matanya, campuran ketegasan dan sesuatu yang lebih tua dari sekedar pengalaman kerja. Ia menoleh ke arahku. "Air panas, kain bersih, cepat." Nada itu bukan permintaan, itu perintah. Aku langsung berbalik menuju dapur kecil di belakang, hampir tersandung bangku. Saat tanganku menyalakan kompor minyak, aku sadar sesuatu yang ganjil. Hujan di luar masih terdengar, tapi lebih jauh, lebih sayup, seolah rumah ini terbungkus lapisan lain yang memisahkannya dari dunia luar. Aku kembali membawa panci air panas dan kain seadanya. Saat aku masuk ke kamar, Bidan Ratna sudah mengubah segalanya. Posisi ranjang digeser, kain digelar. Maya dibaringkan dengan cara yang bahkan aku sendiri tak terfikirkan. Maya masih kesakitan, tapi erangannya kini lebih teratur, seperti diarahkan oleh suara pelan Bidan Ratna yang terus berbisik entah apa. Apa perlu saya panggil orang lain, Bu?" tanyaku ragu. Bidan Ratna berhenti bergerak. Ia menoleh pelan ke arahku. Hanya pelan, tapi entah kenapa rasanya seperti seluruh ruangan ikut berputar bersamanya. "Tidak," katanya singkat. "Cukup aku." Jawaban itu membuat tengkukku meremang, bukan karena katanya, tapi karena keyakinan di baliknya. Seolah ia tahu betul tak akan ada siapapun yang datang meski kupanggil. Aku berdiri di sudut ruangan, merasa tidak berguna. Maya menjerit lagi, kali ini lebih keras. Aku refleks mendekat, tapi Bidan Ratna mengangkat tangannya sedikit saja, membuatku berhenti. "Biarkan dia," katanya. "Rasa sakit ini perlu." Aku menggenggam tinjuku.
Sebagai suami, rasanya menyakitkan melihat Maya seperti ini tanpa bisa berbuat apa-apa. Tapi ada bagian dari diriku yang takut melawan perempuan tua itu, takut sesuatu yang lebih buruk akan terjadi jika aku melanggar. Aku melirik dinding lagi, entah kenapa kebiasaan itu muncul tanpa sadar. Bayangan kami kembali menari di sana, panjang dan goyah. Bayanganku, bayangan Maya, lampu minyak bergoyang pelan. Namun bayangan Bidan Ratna tetap tak ada. Aku mendekat sedikit, memastikan mataku tidak salah. Kosong, seolah cahaya menolak mengenali keberadaannya. "Rak," Maya memanggil lagi, kali ini dengan nada menangis. Aku takut. Aku mendekat, menggenggam tangannya. "Aku di sini, tahan sedikit lagi." Bidan Ratna melirik sekilas ke arah tangan kami yang saling menggenggam. Sudut bibirnya bergerak tipis, bukan senyum, bukan pula cemberut. Lebih seperti seseorang yang melihat sesuatu yang sudah ia duga sejak awal. "Kau jangan terlalu panik," katanya padaku. Kepanikan itu menular. Aku ingin membalas, ingin bilang bahwa wajar jika aku panik, tapi kata-kata itu lagi-lagi tak keluar. Kepalaku terasa berat, seperti ditekan dari dalam. Bau aneh mulai memenuhi ruangan, bukan bau darah, bukan juga bau obat, lebih seperti tanah basah yang terlalu lama tertutup. Bidan Ratna terus bekerja, tangannya bergerak cekatan. Sesekali ia berbisik pada Maya, kata-katanya tak selalu bisa kutangkap. Ada yang terdengar seperti doa, ada pula yang terdengar seperti perintah. Maya menuruti semuanya, meski wajahnya semakin pucat. Di sela-sela itu, aku sadar satu hal yang membuat nafasku tercekat. Sejak Bidan Ratna masuk, tak ada satupun suara dari luar. Tak ada hujan menghantam atap, tak ada serangga malam yang biasanya melaung. Rumah tua ini seperti terlepas dari waktu, terkurung bersama kami bertiga. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang salah, tapi semuanya sudah terlanjur. Bidan Ratna sudah ada di sini, sudah mengambil alih. Dan entah kenapa, jauh di dalam diriku, ada rasa yakin yang menakutkan bahwa perempuan itu memang tidak datang untuk diminta. Ia datang karena harus datang. Waktu seperti kehilangan maknanya sejak Bidan Ratna mengambil alih ruangan. Aku tak lagi tahu sudah berapa lama Maya menahan rasa sakit itu. Lampu minyak masih menyala, apinya kecil dan nyaris mati, tapi tak pernah benar-benar padam. Udara di kamar semakin berat, napasku terasa pendek, seolah oksigen di ruangan ini dipakai oleh sesuatu yang tak terlihat. Sekarang, ucap Bidan Ratna pelan, tapi suaranya terdengar jelas di kepalaku. "Saatnya." Maya menjerit, tubuhnya menegang. Aku refleks memegang bahunya, tapi Bidan Ratna lebih cepat. Tangannya yang kurus menahan tubuh Maya dengan kekuatan yang tak masuk akal. Aku melihat jari-jarinya, tipis dan pucat, tapi cengkramannya membuat Maya tak bergeser sedikit pun. "Tarik napas," kata Bidan Ratna. "Jangan lihat ke bawah." Aku nggak kuat," Maya terisak. Air matanya mengalir tanpa henti. "Kuat atau tidak, jalan ini tetap dilewati," jawabnya dingin. Aku ingin membentak, ingin bilang jangan bicara seperti itu pada istriku, tapi lidahku keluh. Aku berdiri di sisi ranjang, tanganku gemetar, hanya bisa menyeka keringat di dahi Maya. Kulitnya dingin, padahal tubuhnya berkeringat. "Rak, jangan tinggalin aku," katanya. Suaranya putus-putus. "Aku di sini," kataku cepat, meski suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Bidan Ratna mulai memberi aba-aba. Aneh, ia tak menghitung seperti bidan pada umumnya. Tak ada hitungan 1, 2, 3. Ia hanya menatap Maya dan berkata, "Sekarang." Setiap kali kontraksi datang, seolah ia bisa merasakannya sebelum Maya sendiri menyadari. Dan yang membuat dadaku semakin sesak, semua itu terjadi terlalu cepat. Baru beberapa kali Maya berteriak, tapi Bidan Ratna sudah mengangguk pelan, seakan melihat sesuatu yang seharusnya belum terjadi. Kepalanya sudah turun, katanya. Aku tertegun. Baru sebentar, Bu." "Untuk yang ini," katanya tanpa menoleh, "tidak perlu lama." Kalimat itu membuat tengkukku merinding. Untuk yang ini, bukan untuk Maya, bukan untuk kami. Seolah yang sedang lahir bukan sekedar bayi biasa. Maya kembali menjerit, kali ini lebih panjang, lebih putus asa. Aku hampir ikut menangis melihatnya.
Lalu, di tengah jeritan itu, Bidan Ratna mendekatkan wajahnya ke telinga Maya dan berbisik sesuatu. Aku tak bisa mendengarnya jelas, tapi aku melihat Maya terdiam sesaat. Matanya terbuka lebar, napasnya tertahan, lalu ia menurut. Ia mengejan, mengikuti irama yang seolah ditanamkan langsung ke tubuhnya. Tanganku berkeringat, dadaku berdegup kencang, dan sebelum aku sempat memahami apa yang terjadi, suara itu terdengar. Tangisan bayi. Pendek, nyaring, lalu berhenti. Aku terpaku. Semua terjadi dalam hitungan menit. Tidak, bahkan mungkin lebih cepat dari itu. Bidan Ratna mengangkat sesuatu di antara kaki Maya, membungkusnya dengan kain yang entah dari mana asalnya. Aku menunggu tangisan berikutnya, tangisan panjang yang menenangkan, tapi yang ada hanya keheningan. Anaknya? Tanyaku ragu. Bidan Ratna menatapku. Lahir, katanya singkat. Ia menggendong bayi itu dengan cara yang aneh, terlalu dekat dengan dadanya. Wajah bayi itu tertutup bayangan. Aku melangkah mendekat, ingin melihat wajah anakku sendiri. Tapi saat aku hampir sampai, Bidan Ratna menggeser tubuhnya sedikit, menghalangiku tanpa menyentuhku. Jangan sekarang, katanya. Kenapa? Belum waktunya. Maya terengah-engah, wajahnya pucat seperti kertas. Rak, anak kita nangisnya sebentar banget. Aku menoleh ke Maya, lalu kembali ke bayi itu. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Bayi itu tidak bergerak, tidak ada gerakan kecil, tidak ada tangan menggenggam, tidak ada kaki menendang. Dan saat aku memperhatikan lebih seksama, aku melihat kulitnya. Bukan merah seperti bayi baru lahir, warnanya pucat kebiruan. Dan saat kainnya sedikit tersibak, aku melihat uap tipis keluar dari tubuh kecil itu, seperti embun di pagi buta. Bu, suaraku bergetar. Anak saya kenapa? Bidan Ratna menunduk menatap bayi itu. Sesaat, wajahnya terlihat lega. Dia baik-baik saja, sangat baik. Ia meletakkan bayi itu sebentar di dada Maya. Maya terkejut, tubuhnya menegang. Dingin, bisiknya. Rak, dingin banget. Aku menyentuh lengan bayi itu, dan seketika aku menarik tanganku. Dingin. Bukan dingin karena udara malam. Ini dingin seperti menyentuh tanah kuburan yang tak pernah kena matahari. Tangisan bayi tidak terdengar lagi. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Lampu minyak bergoyang, cahayanya meredup lalu terang lagi. Aku menoleh ke dinding tanpa sadar. Bayangan kami masih ada. Bayangan Maya, bayanganku. Dan sekarang ada bayangan kecil di dada Maya. Tapi tetap saja, bayangan Bidan Ratna tidak muncul. Ia mengangkat bayi itu lagi. Istirahatlah, katanya pada Maya. Kau sudah melakukan tugasmu. Tugas? Maya mengulang lemah. Aku ingin bertanya banyak hal, terlalu banyak. Tapi sebelum satu pun keluar dari mulutku, Bidan Ratna sudah melangkah menjauh, menggendong bayi itu seolah benda yang sangat berharga. Langkahnya ringan, hampir tak terdengar. Bu, mau dibawa kemana anak saya? Tanyaku panik. Ia berhenti di tengah ruangan, lalu menoreh setengah badan. Matanya menatapku dalam, terlalu dalam untuk tatapan manusia biasa. Hanya sebentar, katanya. Percayalah, semuanya terjadi terlalu cepat karena memang tidak boleh lama. Lalu ia melangkah lagi, menuju pintu kamar, meninggalkan aku berdiri dengan 1000 pertanyaan dan satu rasa takut yang baru saja lahir bersama anakku. Keheningan setelah kelahiran itu terasa lebih menakutkan daripada jeritan Maya sebelumnya. Tidak ada tangisan bayi, tidak ada ucapan selamat, tidak ada rasa lega seperti yang seharusnya ada setelah proses panjang. Yang tersisa hanya napas Maya yang tersengal dan suara detak jantungku sendiri yang berdentum di telinga. Bidan Ratna berdiri dekat pintu kamar, menggendong bayi itu dengan posisi yang membuatku tak bisa melihat wajahnya. Cahaya lampu minyak hanya menyentuh kain pembungkusnya, bukan kulit di dalamnya. Aku melangkah satu langkah mendekat. Rasa panik mulai menekan dadaku. Bu, anak saya, kataku pelan tapi gemetar. Biar saya gendong. Ia tidak langsung menjawab. Bahunya sedikit terangkat lalu turun perlahan, seperti orang yang sedang menimbang sesuatu. Belum,
katanya akhirnya. Tubuhnya masih menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa? Aku tak tahu. Yang ku tahu, Maya mulai menangis pelan. Bukan karena sakit lagi, tapi karena takut. Tangannya meraba-raba udara, mencari sesuatu yang tak ada. "Rak, aku gak dengar suaranya," bisiknya. "Anak kita kenapa?" Aku ingin menenangkannya, ingin berkata semuanya baik-baik saja, tapi kata-kata itu terasa seperti kebohongan yang bahkan aku sendiri tak percaya. Aku menoleh ke arah bidan Ratna lagi, berniat memaksa jika perlu. Tapi saat itulah ia bergerak. Ia melangkah ke arah pintu depan, bukan tergesa-gesa, bukan pula sembunyi-sembunyi. Langkahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja membantu persalinan. Pintu kamar terbuka, memperlihatkan ruang tengah yang remang-remang. Aku mengikuti dari belakang. "Bu, mau kemana?" tanyaku, suaraku meninggi tanpa sadar. Ia berhenti tepat di ambang pintu depan. Hujan di luar masih turun, tapi suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari dunia lain. Bidan Ratna menoleh sedikit, cukup untuk memperlihatkan setengah wajahnya. "Ada yang harus dibereskan. Kau jaga istrimu." Sebelum aku sempat menjawab, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Aku bergegas menyusul, tapi baru 2 langkah, Maya menjerit pelan dari kamar. "Rak, jangan tinggalin aku." Aku terhenti. Dilema itu menghantamku keras. Istriku yang lemah diranjang dan anakku yang dibawa pergi oleh perempuan misterius itu. Aku menoleh keluar lagi, berniat setidaknya memastikan kemana ia pergi. Tapi saat kakiku menginjak teras, aku membeku. Tidak ada siapa-siapa. Halaman depan kosong. Hujan memang masih turun, tapi tak ada satupun jejak kaki di tanah basah. Pagar kayu tua tertutup rapat. Jalan setapak menuju luar rumah sepi, gelap dan lengang, seolah tak pernah ada seorang pun yang baru saja keluar membawa bayi. "Buh," panggilku lirih. Tak ada jawaban. Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah yang makin pekat. Aku melangkah turun ke halaman, memeriksa kiri dan kanan. Tak mungkin orang setua itu bisa menghilang secepat ini, apalagi sambil menggendong bayi. Dadaku berdebar kencang. Rasa takut yang tadi hanya bisikan, kini berubah jadi teriakan dalam kepalaku. Aku kembali masuk ke rumah, menutup pintu dengan tangan gemetar. Maya menatapku dengan mata basah penuh tanya. "Mana anak kita?" Aku menggeleng pelan. "Bidan Ratna keluar sebentar," jawabku, meski kalimat itu kosong. Katanya ada yang harus dibereskan." Maya terdiam. Matanya menatap kosong ke arah pintu, lalu ke langit-langit. "Rak, sejak tadi aku ngerasa kayak cuma kita berdua di sini." Aku duduk di samping ranjangnya. Tanganku memegang bahunya, mencoba menyalurkan kehangatan yang entah kemana perginya. Saat itulah aku benar-benar menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau tanah basah yang tadi terasa samar, kini memenuhi kamar. Bukan dari luar, bukan dari hujan. Bau itu berasal dari dalam rumah. Aku berdiri lagi, berkeliling ruangan. Tidak ada tanda-tanda bidan Ratna pernah ada. Kain yang tadi ia pakai membungkus bayi tak tersisa. Tidak ada peralatan, tidak ada bekas air atau darah yang seharusnya ada setelah persalinan. Semuanya terlalu bersih, terlalu rapi. Seolah proses kelahiran itu hanya mimpi buruk yang kami alami bersama. Aku kembali melirik dinding. Lampu minyak masih menyala. Bayangan kami masih ada. Bayanganku dan bayangan Maya yang terbaring lemah. Tapi bayangan kecil yang tadi sempat kulihat di dadanya sudah tidak ada. "Rak," Maya memanggil pelan. "Bidan itu, sejak tadi aku gak dengar langkahnya. Gak dengar pintu kebuka." Aku menelan ludah. Aku juga tak dengar apa-apa. Tak ada suara langkah menjauh, tak ada suara pintu tertutup. Bidan Ratna seolah melenyap begitu saja di telan malam. Aku duduk terdiam, kepalaku dipenuhi pertanyaan yang tak punya jawaban. Siapa sebenarnya perempuan itu?
Bagaimana ia bisa menghilang secepat itu? Dan yang paling menakutkan, di mana anakku sekarang? Di tengah kebingungan itu, lampu minyak tiba-tiba berkedip lebih kuat. Sesaat sebelum cahayanya stabil kembali, aku melihat sesuatu di lantai dekat pintu. Bekas tanah basah, satu tapak kaki, kecil, bukan kaki orang dewasa. Jantungku serasa berhenti berdetak. Bayi itu memang lahir, tapi bersamaan dengan itu, sesuatu juga telah pergi, dan bidan Ratna menghilang bersama jawabannya, meninggalkan rumah tua ini dalam keheningan yang terasa lebih hidup daripada suara apapun. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Cahaya matahari masuk lewat celah-celah jendela kayu, tapi rasanya dingin, pucat, seperti enggan menyentuh rumah ini. Maya masih terbaring lemah, matanya setengah terpejam, nafasnya teratur, tapi wajahnya kosong. Sejak subuh, ia tak banyak bicara. Hanya satu kalimat yang terus ia ulang dengan suara nyaris tak terdengar. "Rak, anak kita." Kalimat itu menghantam dadaku setiap kali keluar dari bibirnya. Aku mengangguk setiap kali, berusaha terlihat tenang, meski kepalaku penuh dengan ketakutan yang tak tahu harus ditaruh di mana. Aku tak bisa menjelaskan kemana bayi itu pergi. Bahkan untuk diriku sendiri, penjelasan apapun terdengar seperti kebohongan. Aku keluar rumah setelah memastikan Maya tertidur. Tanah di halaman masih basah oleh hujan semalam. Jejak kecil yang kulihat tadi malam sudah samar, nyaris hilang, seolah tanah sendiri berusaha menutupinya. Aku berdiri lama di sana, menatap jalan setapak menuju desa. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke sini, aku merasa rumah ini berdiri di tempat yang salah. Aku berjalan menuju rumah tetua desa, Pak Wiryo. Rumahnya paling dekat dan satu-satunya tempat yang kupikir mungkin bisa memberiku jawaban. Langkah kakiku terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena firasat buruk yang semakin jelas. Beberapa warga kulihat dari kejauhan. Mereka berhenti bicara saat aku lewat. Tatapan mereka aneh, terlalu lama, terlalu diam. Pak Wiryo menyambutku di teras. Wajahnya berubah saat melihatku. "Kau kelihatan pucat," katanya pelan. "Istri saya melahirkan semalam," jawabku. Ia mengangguk, lalu alisnya berkerut. "Bidan siapa yang bantu?" Pertanyaan itu membuat tenggorokanku kering. "Bidan Ratna." Nama itu baru saja keluar dari mulutku, tapi udara di sekitar kami seperti langsung berubah. Pak Wiryo terdiam, senyum tipisnya menghilang. Tangannya yang tadi memegang gelas kopi berhenti di udara. "Kau yakin?" tanyanya pelan. "Iya," jawabku cepat. "Perempuan tua, rambut disanggul, datang pas hujan deras." Pak Wiryo meletakkan gelasnya perlahan, terlalu perlahan. Ia menatapku lama, seperti mencoba memastikan aku tidak sedang bercanda. "Tidak mungkin," katanya akhirnya. "Kenapa?" "Karena kau baru saja menyebut nama orang yang sudah lama dikubur, Rak." Aku tertawa pendek, refleks, tapi tak ada rasa lucunya di dalamnya. "Pak, saya lihat sendiri. Dia masuk rumah saya. Dia bantu istri saya melahirkan." Pak Wiryo berdiri. "Ikut aku." Kami berjalan tanpa banyak bicara, menyusuri jalan kecil di belakang rumah-rumah warga. Langkah kami berhenti di sebuah area yang jarang kulewati. Pemakaman desa. Pohon-pohon tua berdiri rapat, daunnya rimbun, membuat tempat itu terasa selalu teduh meski matahari sudah naik. Pak Wiryo berhenti di depan satu nisan tua. Batu nisannya kusam, sebagian tertutup lumut. Ia menyibakkan daun-daun kering yang menumpuk di depannya. Dadaku langsung terasa sesak. Di batu itu tertulis jelas sebuah nama. Ratna, bidan desa, wafat ... Aku tak sanggup membaca tanggalnya. Kakiku melemas. Aku berlutut di depan nisan itu tanpa sadar. Nama itu sama, persis, tak ada yang meleset satu huruf pun. "Dia meninggal lebih dari 20 tahun lalu, Rak," kata Pak Wiryo di belakangku. "Waktu itu masih aktif jadi bidan. Banyak yang tertolong tangannya." "Tapi dia datang ke rumah saya semalam." Suaraku bergetar. Pak Wiryo menarik nafas panjang. "Itu bukan pertama kalinya," katanya lirih. Aku menoleh cepat. "Maksud Bapak,
Setiap ada kelahiran yang bermasalah, atau kelahiran yang tidak seharusnya terjadi di waktu itu, Ratna sering disebut-sebut muncul. Aku menatap nisan itu lagi. Tanah di sekitarnya terlihat lebih gelap dibanding makam lain. Lembab, seperti baru saja digali atau diinjak-injak semalam. Kami kira itu cuma cerita orang tua, sampai sekarang. Kepalaku berdenyut. Potongan-potongan kejadian semalam berputar di pikiranku. Tangannya yang dingin, bayangannya yang tak ada. Cara ia berkata seolah semuanya sudah ditentukan. Anak saya? Suaraku nyaris hilang. Di mana anak saya, Pak? Pak Wiryo tak langsung menjawab. Ia hanya menatap nisan itu dengan wajah berat. Ada harga, katanya akhirnya. Setiap bantuan dari Ratna, selalu ada yang diambil. Aku berdiri sempoyongan. Dunia terasa miring. Bapak tahu ini bisa terjadi, tapi tetap diam. Ia menunduk. Karena kami juga takut. Aku pulang dengan langkah tak beraturan. Rumah kontrakan itu kembali berdiri di hadapanku. Tampak biasa dari luar, tapi sekarang aku tahu apa yang tersembunyi di sekitarnya. Aku masuk dan langsung menuju kamar. Maya sudah bangun, menatap langit-langit. "Rak," katanya pelan. "Semalam aku mimpi aneh." Aku duduk di sampingnya. "Mimpi apa?" "Mimpi ada perempuan tua berdiri di dekat kuburan. Dia gendong bayi terus bilang, 'Namaku masih diingat.'" Aku menutup mata. Kata-kata itu bergema di pikiranku, menyatu dengan tulisan di batu yang baru saja kulihat. Bidan Ratna memang sudah lama meninggal, tapi namanya masih bekerja. Dan rumah tua ini, entah sejak kapan, berdiri terlalu dekat dengan tempat peristirahatan orang-orang yang belum selesai dengan urusannya. Sejak pagi itu, rumah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tapi karena ada sesuatu yang seharusnya ada namun hilang, meninggalkan ruang kosong yang terus menekan pikiran. Maya mencoba bangkit dari ranjang dengan susah payah. Wajahnya masih pucat, tubuhnya lemah, tapi naluri seorang ibu memaksanya bergerak. "Rak, aku mau nyusuin," katanya lirih. Kalimat itu membuat dadaku tercekat. Aku mengangguk, meski kami berdua sama-sama tahu bayi itu belum kembali. Tapi tak lama kemudian, seolah menentang logika, terdengar suara tangisan dari ruang tengah. Tangisan pelan, serak, tapi jelas. Aku dan Maya saling menatap. Jantungku berdegup kencang. "Kau dengar?" tanyaku. Maya mengangguk cepat. "Itu suara anak kita." Aku berlari ke ruang tengah. Di sana, di atas tikar pandan yang semalam kosong, terbaring bayi itu. Terbungkus kain yang sama seperti yang digendong bidan Ratna. Kulitnya masih pucat kebiruan, matanya terpejam. Tangisannya naik turun, tidak seperti tangisan bayi pada umumnya. Lebih mirip rintihan pendek yang tertahan. "Kapan dia?" Maya sudah berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya campuran lega dan takut. Aku juga nggak tahu," jawabku jujur. Maya mendekat dengan langkah tertatih. Tangannya gemetar saat menggendong bayi itu. "Anakku," bisiknya. Air matanya jatuh ke pipi bayi yang dingin. Ia membuka bajunya, menyusui seperti yang seharusnya. Namun, bayi itu menolak. Mulutnya terbuka, tapi tidak menghisap. Kepalanya justru berpaling, wajahnya mengarah ke sudut ruangan yang gelap. Tangisannya berubah jadi rengekan kecil seperti tidak nyaman, seperti ketakutan. "Kenapa?" Maya panik. "Ayo, ini Mama." Ia mencoba lagi. Bayi itu tetap tak mau. Bahkan saat Maya memaksanya lebih dekat, bayi itu mengeluarkan suara aneh, seperti mendesis pelan, lalu kembali menangis. Tangisannya berhenti mendadak saat aku menggendongnya. Aku membeku. Saat berada di tanganku, bayi itu tenang. Terlalu tenang. Matanya sedikit terbuka, tapi bukan menatapku. Tatapannya lurus melewati bahuku menuju jendela yang menghadap ke belakang rumah, ke arah tanah kosong yang tak pernah kami urusi. "Rak, kok dia diam?" Suara Maya bergetar. "Entahlah," jawabku pelan. Aku mendekatkan bayi itu lagi ke Maya. Begitu berpindah tangan,
Tangisannya kembali pecah. Maya menangis ikut bersamanya. Kenapa dia nggak mau sama aku? Aku ibunya. Aku tak sanggup menjawab. Di dalam kepalaku, kata-kata Pak Wiryo terulang. Setiap bantuan selalu ada yang diambil. Kami mencoba berbagai cara, mengubah posisi, menenangkan Maya dulu, menggendong bersama, tapi hasilnya sama. Bayi itu selalu menolak saat didekatkan ke dada ibunya. Dan setiap kali aku menggendongnya, matanya selalu mengarah ke satu titik yang sama. Menjelang sore, aku menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Setiap kali azan berkumandang dari surau kecil di ujung desa, bayi itu menangis keras. Tubuhnya menegang, tangannya mencengkram kain bedong. Tapi begitu azan selesai, ia kembali diam, menatap kosong ke arah luar rumah. Mungkin dia lapar, Maya mencoba meyakinkan diri. Atau sakit, kataku. Meski kata itu terasa hambar. Aku keluar sebentar untuk mengambil air hangat. Saat kembali, Maya sedang duduk terpaku menatap bayi di pangkuannya. Rak, barusan aku ngerasa apa? Seperti ada yang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Ruangan kosong. Tapi udara di situ terasa lebih dingin. Bau tanah basah kembali tercium, samar tapi jelas. Bau yang sama seperti semalam. Malam turun perlahan. Bayi itu kembali menangis, lebih keras dari sebelumnya. Maya sudah kelelahan. Aku mengambil alih, menggendongnya sambil berjalan mondar-mandir. Anehnya, setiap kali aku mendekat ke pintu belakang, tangisannya mereda. Bahkan saat aku berdiri tepat di depan pintu itu, bayi itu benar-benar diam. Aku menelan ludah. Pintu belakang itu jarang kami pakai. Di baliknya hanya ada tanah kosong dan deretan pohon tua yang berbatasan langsung dengan area pemakaman. Aku tak berani membukanya. Tapi bayi itu menggeliat kecil di pelukanku seolah ingin lebih dekat ke arah sana. Rak, jangan ke situ, kata Maya ketakutan. Aku berhenti. Bayi itu kembali menangis. Aku menatap wajah kecil itu lebih dekat. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tertahan. Di balik kelopak matanya yang setengah terbuka, ada kilatan gelap. Bukan tatapan bayi yang bingung atau molos, tapi tatapan yang seperti mengenali. Apa yang kau mau? Bisikku tanpa sadar. Bayi itu berhenti menangis. Malam itu kami tak tidur. Setiap kali Maya mencoba menyusui, bayi itu menolak. Setiap kali aku menggendongnya dan mendekat ke arah belakang rumah, ia tenang. Seolah ada ikatan tak terlihat, menariknya ke tempat yang seharusnya kami tidak dekati. Menjelang dini hari, Maya berbisik dengan suara hampir tak terdengar. Rak, ini benar anak kita kan? Aku tak langsung menjawab. Aku menatap bayi itu, yang kini terlelap di elelangku. Wajahnya damai, tapi dingin. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah yang semakin kuat. Dia lahir dari kamu, kataku akhirnya. Tapi, Maya menahan nafas. Tapi mungkin tidak sepenuhnya untuk kita. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan pahit. Di dalam rumah tua ini, kami akhirnya mengerti satu hal yang paling menakutkan. Bukan semua bayi yang lahir benar-benar ingin tinggal. Malam ketiga datang tanpa permisi, seperti luka yang dibuka kembali sebelum sempat mengering. Rumah tua ini kembali tenggelam dalam keheningan yang terasa terlalu rapat. Bayi itu tertidur di lenganku. Napasnya hampir tak terdengar. Tubuhnya tetap dingin meski sudah kubedong berlapis-lapis. Maya terlelap di ranjang dengan wajah letih. Tangannya masih terulur ke arah kami, seolah takut kami menghilang begitu saja. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap pekatnya malam. Bau tanah basah semakin kuat sejak maghrib,
menyusup lewat celah-celah lantai dan dinding. Tidak ada angin, tapi tirai tipis bergerak pelan, seperti disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayi itu tiba-tiba membuka mata. Bukan menangis, tidak bergerak, hanya membuka mata dan menatap lurus ke arah pintu depan. Tatapannya membuat bulu kuduku berdiri. Aku mengikuti arah pandangnya. Pintu itu tertutup rapat, tapi gagangnya bergetar pelan. Ketukan terdengar. Pelan, teratur. 3 kali. Jantungku seolah berhenti berdetak. Pola ketukan itu sama seperti malam saat Maya melahirkan. Bayi di lenganku langsung diam, terlalu diam. Matanya tak berkedip sedikit pun. "Rak, itu apa?" Maya terbangun, suaranya serak. "Itu apa?" Aku tak menjawab. Aku berdiri perlahan, mendekati pintu. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahan kakiku. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih kuat. Aku membuka pintu. Bidan Ratna berdiri di luar, sama seperti malam itu. Kebaya coklatnya masih sama, rambutnya masih tersanggul rapi. Tidak basah oleh embun, tidak kusut oleh waktu. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap setenang dulu. "Aku bilang akan kembali," katanya pelan. Tenggorokanku kering. Kau bilang cuma sebentar," kataku, hampir berbisik. "Sebentar bagi yang hidup," jawabnya. "Tidak bagi kami." Ia melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Udara di rumah langsung berubah dingin. Lampu minyak berkedip keras, cahayanya meredup lalu stabil kembali. Maya duduk di ranjang, tubuhnya menegang. "Kenapa kau kembali?" tanya Maya dengan suara gemetar. Bidan Ratna menoleh padanya. Tatapannya melembut sesaat. "Karena ada yang belum selesai," katanya. Matanya lalu berpindah ke bayi di lenganku. "Dan dia sudah waktunya." Aku memeluk bayi itu lebih erat. "Tidak," kataku tegas, meski jantungku hampir meledak. "Ini anak kami." Bidan Ratna mendekat. Langkahnya tak bersuara. "Aku tidak mengambilnya," katanya pelan. "Aku hanya mengantarnya." "Mengantar kemana?" Suaraku naik. Ia berhenti tepat di depanku. Bau tanah basah semakin kuat. Bayi itu tiba-tiba bergerak, tangannya mencengkram bajuku. Untuk pertama kalinya sejak lahir, ia mengeluarkan suara kecil. Bukan tangisan, lebih seperti gumaman pelan, hampir mirip bisikan. Maya menutup mulutnya, menahan isak. "Rak, dia kenal perempuan itu." Bidan Ratna mengangguk tipis. Dia mendengar suaraku sejak sebelum matanya terbuka ke dunia kalian. Aku mundur 1 langkah. "Aku bilang setiap bantuan ada harganya," kataku. "Apa harga kami?" Wajah Bidan Ratna mengeras. "Harga sudah dibayar. Dengan rasa sakit ibunya, dengan ketakutanmu. Tapi ada satu yang masih ditahan." "Apa?" kataku lirih. Ia menatap bayi itu lama. Keikhlasan. Ruangan terasa menyempit, dinding-dinding seperti mendekat. Bayi itu kembali menatap ke arah pintu belakang, ke arah pemakaman yang tak terlihat dari dalam rumah. Tangannya bergerak pelan, seolah meraba udara. "Jika kau memaksanya tinggal," lanjut Bidan Ratna, "ia akan sakit. Ia akan menolak dunia ini. Dan suatu hari, ia akan pergi sendiri." Maya menangis pelan. "Aku ibunya. Aku nggak bisa." Bidan Ratna menoleh padanya. "Justru karena kau ibunya, kau harus memilih," katanya lembut, tapi menusuk. "Bukan semua yang lahir ditakdirkan tumbuh." Aku menatap wajah bayi itu, wajah kecil yang seharusnya hangat, seharusnya hidup, tapi dinginnya seperti malam di pemakaman, seperti tubuh yang sudah terlalu lama mengenal tanah. "Masih ada 1 malam," kata Bidan Ratna sambil melangkah mundur. "Besok, sebelum fajar, aku akan kembali. Jika kau siap, bukakan pintu belakang." "Kalau kami tidak siap?" tanyaku. Bidan Ratna setengah tersenyum, senyum yang bukan milik manusia. "Pintu itu akan terbuka sendiri." Lampu minyak berkedip keras. Saat cahayanya stabil kembali, Bidan Ratna sudah berdiri di ambang pintu. Dalam sekejap, ia lenyap ke dalam gelap tanpa suara langkah. Pintu tertutup pelan. Aku dan Maya terdiam. Bayi itu kembali tertidur. Wajahnya damai, terlalu damai. Malam ketiga belum berakhir, tapi aku tahu waktu kami hampir habis.
Pagi setelah malam ketiga terasa berat. Seolah matahari pun enggan benar-benar naik. Maya tertidur dengan bayi itu di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak. Bukan karena ia mau, tapi karena ia terlalu lelah untuk melawan. Napas bayi itu masih pelan, tubuhnya tetap dingin, dan setiap helaan napasnya membuat dadaku ikut menegang. Aku keluar rumah saat ayam jantan belum berkokok. Kepalaku penuh dengan kata-kata bidan Ratna semalam. Bukan semua yang lahir ditakdirkan tumbuh. Kalimat itu berulang seperti doa yang salah arah. Aku harus tahu kebenarannya, bukan setengah-setengah, bukan potongan cerita yang dibisikkan orang-orang dengan wajah ketakutan. Aku kembali ke rumah Pak Wiryo. Ia membuka pintu dengan wajah letih, seolah semalaman ia juga tidak tidur. Tanpa perlu penjelasan panjang, ia mempersilahkanku masuk. Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang sunyi. Lama sekali tak ada yang bicara. Akhirnya aku yang lebih dulu membuka suara. "Pak, apa sebenarnya yang terjadi dengan bidan Ratna dulu?" Pak Wiryo menutup mata. Tangannya saling menggenggam, ruas-ruas jarinya memutih. "Cerita ini," katanya pelan, "adalah dosa yang kami simpan bertahun-tahun." Aku menahan napas. Dulu, lanjutnya, desa ini belum seramai sekarang. Ratna satu-satunya bidan. Banyak bayi lahir dengan selamat karena tangannya. Tapi suatu malam, ada persalinan yang gagal. "Gagal bagaimana?" tanyaku. "Ibunya meninggal, bayinya juga," jawabnya lirih. Padahal Ratna sudah berusaha, tapi warga butuh kambing hitam. Aku menggenggam tangan. "Jadi dia disalahkan?" Pak Wiryo mengangguk pelan. "Mereka bilang Ratna pakai ilmu yang tak seharusnya. Katanya ada doa-doa yang ia ucapkan bukan dari manusia. Padahal itu cuma kebiasaan lama, doa dari orang tuanya." Aku teringat bisikan-bisikan bidan Ratna saat membantu Maya. Dadaku semakin sesak. "Malam itu," lanjut Pak Wiryo, "suami perempuan yang meninggal mengamuk. Warga lain ikut terbakar emosi. Ratna diusir dari rumahnya dalam keadaan hujan deras." Aku menelan ludah. "Dan dia meninggal?" "Bukan saat itu," jawab Pak Wiryo. "Ia bertahan beberapa hari di gubuk dekat pemakaman. Tak ada yang mau menolong. Saat akhirnya kami mencarinya, ia sudah tak bernyawa." Aku terdiam lama. Bayangan perempuan tua itu muncul di kepalaku. Tenang, tegas, tidak marah, hanya menyimpan sesuatu. "Sejak itu," kata Pak Wiryo, "setiap ada kelahiran yang bermasalah atau bayi yang lahir di waktu-waktu tertentu, Ratna muncul. Waktu tertentu, malam ketika batas dunia menipis, malam hujan besar, malam ketika tanah terlalu basah. Aku mengingat hujan malam Maya melahirkan, semua terasa terlalu pas. Bayi-bayi itu," suaraku tercekak. "Tidak semua diambil," kata Pak Wiryo cepat, "hanya yang memang bukan milik dunia ini sepenuhnya." Aku bangkit berdiri. "Bapak tahu ini tapi tetap membiarkan." Pak Wiryo menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Karena kami takut, dan karena diam lebih mudah daripada menembus dosa." Aku pulang dengan kepala pening. Rumah kontrakan itu menyambutku dengan keheningan yang menyakitkan. Maya duduk di ranjang, menggendong bayi itu. Wajahnya kosong, matanya merah karena menangis terlalu lama. "Rak, aku dengar bisikan semalam." "Bisikan apa?" "Ada yang bilang, kembalikan." Kata itu membuat tubuhku gemetar. Aku duduk di sampingnya dan menceritakan semuanya. Tentang Ratna, tentang pengusiran, tentang kematian di dekat pemakaman. Maya mendengarkan tanpa menyelah. Air matanya jatuh satu-satu. "Jadi anak kita ini," suaranya patah, "terjebak," jawabku jujur, "di antara dosa lama dan dunia yang belum sepenuhnya menerimanya." Bayi itu tiba-tiba membuka mata. Tatapannya tidak kosong kali ini. Ia menatap kami berdua, lalu bibirnya bergerak pelan seolah ingin menangis, tapi tak ada suara yang keluar. Maya memeluknya erat. "Kalau kami menyerahkannya, apa desa ini bebas?" Aku tak langsung menjawab. Aku teringat nisan bidan Ratna, tanahnya yang selalu basah, nama yang tak pernah benar-benar pergi. "Bukan soal desa," kataku akhirnya. "Ini soal menutup luka yang sengaja dibiarkan terbuka." Di luar, angin bertiup pelan. Bau tanah kembali masuk ke rumah kami, lebih kuat dari biasanya, seolah malam ini sesuatu sedang menunggu keputusan kami. Dan dosa lama desa ini, yang selama bertahun-tahun disembunyikan, kini berdiri tepat di ambang pintu rumah kami, menagih satu hal terakhir.
Malam itu kami tidak lagi berusaha menunda. Tidak ada doa panjang, tidak ada rencana yang rapi. Hanya kelelahan yang sudah berubah menjadi pasrah. Bayi itu terlelap di dada Maya. Wajahnya damai, terlalu damai untuk ukuran bayi yang baru beberapa hari mengenal dunia. Napasnya tipis, nyaris tak terlihat. Tapi setiap hembusannya membawa bau tanah yang semakin jelas. Rak, suara Maya pecah. Kalau kita salah? Aku menatap wajahnya yang pucat, mata yang bengkak karena tangis. Kalau kita menahannya, kita juga salah, jawabku pelan. Tepat saat itu, pintu belakang berderit pelan. Tidak ada yang mendorongnya, tidak ada angin. Engsel tua itu bergerak sendiri, membuka jalan ke kegelapan yang mengarah langsung ke tanah kosong di belakang rumah. Tanah yang berbatasan dengan pemakaman desa. Bayi itu membuka mata. Untuk pertama kalinya, ia menoleh ke arah Maya. Tangannya bergerak kecil, menyentuh dadanya sendiri, lalu kain bedongnya. Tidak menangis, tidak menolak, seolah ia mengerti. Aku ikut, bisik Maya. Aku mengangguk. Kami melangkah keluar rumah tanpa menyalakan lampu. Bulan menggantung rendah, cahayanya pucat. Jalan tanah basah terasa dingin di telapak kakiku. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kami agar berbalik. Tapi bayi itu tenang. Semakin mendekat ke pemakaman, tubuhnya justru terasa lebih hangat. Di tepi makam, sosok itu sudah menunggu. Bidan Ratna berdiri di antara nisan-nisan tua. Wajahnya tenang, seperti malam pertama ia datang. Tidak ada senyum, tidak ada amarah, hanya kepastian. Kau datang, katanya pelan. Maya menggenggam tanganku lebih erat. Apa setelah ini dia tenang? Tanyanya hampir tak terdengar. Bidan Ratna mengangguk. Ia akan pulang. Kami berjalan mendekat ke satu nisan yang sudah kukenal. Batu tua berlumut. Nama yang sejak kemarin menghantui pikiranku. Tanah di depannya lebih gelap, lebih basah, seolah baru saja dibuka. Bayi itu menggeliat kecil. Matanya terbuka lebar, menatap nisan itu tanpa takut. Maya berlutut. Tangannya gemetar saat membuka kain bedong. Ia mencium dahi bayi itu lama, terlalu lama. Air matanya jatuh ke pipi kecil yang dingin. Maafin Mama, bisiknya. Mama pengen kamu hidup, tapi Mama nggak mau kamu tersiksa. Bayi itu mengeluarkan suara pelan, bukan tangisan, lebih seperti desahan lega. Bidan Ratna berjongkok di samping Maya. Kau ibu yang baik, katanya lirih. Karena kau memilih melepaskan, bukan memiliki. Maya menyerahkan bayi itu dengan tangan gemetar. Saat Bidan Ratna menelimanya, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di sekitar kami terasa lebih ringan. Bau tanah tidak lagi menusuk, melainkan lembab seperti setelah hujan reda. Bidan Ratna menurunkan bayi itu ke tanah di depan nisannya sendiri. Tanah itu bergerak pelan, membuka tanpa suara, seolah memang disiapkan untuknya. Bayi itu tidak menangis, matanya terpejam perlahan, wajahnya tenang, seperti akhirnya menemukan tempat yang dikenalnya. Terima kasih, kata Bidan Ratna pelan, entah pada siapa. Tanah kembali menutup dengan sendirinya. Tidak ada gundukan baru, tidak ada bekas, seolah bayi itu tak pernah diletakkan di sana. Aku berdiri terpaku, dadaku sesak tapi kosong. Maya terduduk lemas, menangis tanpa suara. Bidan Ratna berdiri. Untuk pertama kalinya, bayangannya muncul di tanah. Tipis, tidak utuh, tapi ada. Setelah ini, katanya menatap kami, aku tidak akan datang lagi. Desa ini, tanyaku, akan tetap hidup dengan dosanya. Tapi malam ini, satu luka ditutup. Tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut yang ditarik angin. Sebelum benar-benar hilang, ia menoleh sekali lagi ke arah kami. Jaga hidup yang tersisa. Itu satu-satunya penebusan. Kami pulang tanpa menoleh ke belakang. Pagi harinya rumah terasa berbeda. Lebih sunyi, tapi juga lebih ringan. Maya tertidur lama tanpa mimpi. Aku duduk di ruang tengah, menatap kain bedong yang tertinggal di kursi. Kain itu basah oleh tanah, dan di salah satu sudutnya ada noda kecil seperti bekas genggaman tangan bayi. Beberapa hari kemudian, Pak Wiryo datang.
Wajahnya terlihat lega, meski masih menyimpan rasa bersalah. Semalam, Wirga bilang bau tanah di desa hilang, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Maya akhirnya bisa tersenyum lagi, meski senyumnya tak pernah sama. Kami pindah dari rumah tua itu sebulan kemudian. Tapi kadang, saat hujan turun terlalu deras di malam hari, Maya terbangun dan memegangi dadanya. Aku dengar napasnya, katanya pelan. Aku memeluknya tanpa bicara. Karena kami tahu anak itu memang lahir dari kami. Tapi malam itu, di antara nisan dan tanah basah, kami belajar satu hal yang tak pernah diajarkan siapapun. Not all birth are beginnings. Some are ways home.